Di era digital, didefinisikan sebagai 5A. Aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tapi waktu mereka perbaiki lagi menjadi versi yang Yes Gojek versi kamu, itu sampai view-nya sampai 20 jutaan. Jadi benar-benar tergantung dari konten yang kita keluarkan, apakah itu cocok dengan customer kita, dengan target segmen kita, nanti ini akan berjalan terus. Nah, setelah kita kasih bobot prioritasnya, kita timbang di kolom sebelah kanan adalah account-account kita. Kolom Mark+ Online Community. Ingin berkontribusi dalam survei-survei online? Memiliki minat dan insight yang bisa dibagi dalam dunia bisnis dan marketing? Mau dapat hadiah uang tunai dan emas? Bahkan hadiah yang bisa kamu request sendiri? Kalau iya, kamu wajib banget follow Instagram @mochi_id. Di @mochi_id, kamu bisa isi survei secara online yang sedang berlangsung, sekaligus dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang totalnya jutaan rupiah. Yuk follow @mochi_id.
hati merengkuh impian, seolah akan terhambat. Namun menerjang, menerkam, melumpuhkan daya jiwa, merajam kehancuran, bertaklah menyiksa tanpa ampun, menewaskan. Adakah di sini sebekas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, cuma ingatlah, bukan bilang bagai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, berjemur membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sandi petunjuk asaku merasuk. Manusia adalah penyintas
Happy weekend Sobat MI, kembali lagi bersama saya Lola Almira dalam Marcus Goes to Campus episode 86. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marcus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bu Yosana Pasafitri selaku Deputy CEO of Marcus Inc. sekaligus moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Yosanova. Selamat pagi, Lola. Selamat pagi semuanya. Baik. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya terlebih dahulu, para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini, ada Profesor Dr. Hairunas Rajab MAG selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Halo, selamat pagi, Prof. Ya. Kemudian telah bergabung juga bersama kita Ibu Rina Fatimah, Esos MSI selaku Ketua STEM Budi Bakti. Selamat pagi, Ibu Rina. Ya, baik, baik Ibu Bapak, kita akan berbincang bersama-sama ya. Nah, Sobat MI, tentu saja sebelum kita berbincang dengan para narasumber, mari kita saksikan highlight dari Marcus Goes to Campus episode sebelumnya. Marketing itu kan bisa dipakai untuk strategi memenangkan 3 pihak. Yang pertama, memenangkan external customer, rebutan sama pesaing, berebut sama pesaing. Untuk memenangkan customer, kedua memenangkan internal customer, mencari employee, mencari staff, mencari HR, mencari talent gitu. Yang ketiga, yang sekarang lagi hot itu mencari investor. Pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya konsultan, kemudian analis keuangan, analis ekonomi, analis sosial, komentator, bahkan wartawan itu bisa tergantikan oleh ChatGPT. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi sempat dijelaskan bahwa yang namanya entrepreneurial marketing itu sudah mainstream sebetulnya. Silakan nanti di Google dicari referensinya, ada ya. Itu banyak sekali definisinya, tapi semua memang semata hanya pendekatan bahwa ada ilmu marketing, lalu perlu entrepreneurial di situ. Seperti itu. Nah, Sobat MI, sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu, mari kita saksikan paparan dari Ibu Yosanova terkait konsep entrepreneurial marketing. Waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Yosanova. Ya, halo, baik. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Selamat pagi juga, terutama untuk Prof. Bambang dan Bu Rina sudah hadir bersama. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Juga tentunya kepada para audiens ya, yang di hari Sabtu seperti ini masih semangat buat belajar berdiskusi bersama. Oke, perkenalkan sebelumnya adik-adik, mungkin banyak rekan-rekan mahasiswa ya, ini flashback beberapa puluh tahun, belasan tahun yang lalu. Selamat pagi, jadi hari ini saya akan menjadi moderator, nama saya Nova dari Marcus, jadi bareng sama Mbak Lola juga. Oke, nah hari ini di pagi yang cerah ya, kalau di Jabodetabek sepertinya. Bu Rina di Bogor ya Bu ya? Cerah juga nggak Bu Rina di Bogor Bu? Cerah Mbak di Bogor. Cerah ya. Baik. Nah, kita mau bahas elemen yang sangat penting di entrepreneurial marketing, yaitu productivity. Mungkin boleh masuk ke materinya ya. Nah, di materi kali ini, kenapa kita akan bahas productivity? Ini kita mengkolaborasikan ya dari dua konsep entrepreneurial marketingnya Marcus, Pak Jeki Musri, Philip Kotler, dan juga Hermawan Kartajaya.
Dan satu buku yang mungkin legendaris ya, ini The Power of Habit, Smarter, Faster, Better dari Charles Duhigg. Nah, di sini kalau kita masuk ke slide berikutnya, untuk sebagai prolog sedikit, jadi memang mungkin bagi yang sudah familiar, mungkin tahu ada konsep CLPIPM ini. Bagi yang belum tahu, ini adalah konsep utama dari entrepreneurial marketing. Jadi yang kita sebut sebagai seseorang yang punya jiwa entrepreneurship dan juga marketing yang keren gitu ya, harus punya dua kategori ini. Yang pertama adalah PIPM, yaitu Productivity, Improvement, Professionalism, dan Management. Ini seperti kayak wajib hukumnya punya gitu. Nah, tapi ketika kita bicara tentang dunia industri dan juga untuk melihat masa depan ya, future ya, bahwa tidak cukup PIPM ini, tidak cukup hanya produktif, tidak cukup hanya bisa improve profesional dan juga punya manajemen yang baik, tetapi harus dilengkapi dengan CL kita sebutnya, yaitu creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Namun beberapa waktu kebelakang ini ya, di mana generasi muda sekarang didominasi oleh Gen Z, semuanya kreatif, inovatif, bahkan udah banyak yang juga punya bisnis sendiri, dan bahkan juga mungkin sudah lebih berani ya untuk tampil, yang bawah ini jadi lupa. Dan kalau misalnya kita bahas, kita ketemu klien-klien kami ya di Marketplace, kebetulan aku juga pegang konsultasi juga di Marketplace. Kadang-kadang kalau terlalu hijau juga nggak bagus kalau yang birunya itu dilupakan. Jadi seringkali, wah anak muda sekarang ini kreatif-kreatif ya, inovatif semua gitu ya, bahkan punya jiwa entrepreneurship dan juga leadership yang solid seperti itu. Tapi kadang yang birunya ini lupa, jadi kurang produktif, tidak melihat hal-hal yang basic, yang fundamental, jadi kerjanya mungkin tidak terlihat outputnya, tapi kreatif anaknya. Nah ini menjadi komplain juga sebenarnya. Oleh karena itu, di sesi kali ini, izinkan saya untuk membahas elemen fundamental yang pertama dari CLPIPM adalah productivity. Jadi productivity ini adalah kunci utama. Jadi percuma kalau kita CL gitu, tapi tidak PIPM, itu juga akan kacau ke depannya. Karena pada dasarnya perusahaan nanti mungkin adik-adik semua yang lagi mencari kerja, kreatif itu penting, tapi kalau misalnya kita tidak bisa berkontribusi untuk perusahaan, tidak memberikan outcome dan impact yang baik untuk perusahaan, jadi percuma juga kalau punya kreativitas gitu, mungkin yang terlalu berlebihan. Nah, kita bahas yang pertama adalah productivity. Boleh masuk ke why-nya dulu. Silakan ke slide berikutnya. Oke, next slide. Nah, produktivitas itu penting sekali. Penting bukan hanya untuk diri kita ya, tetapi juga untuk siapapun yang bekerja bersama kita. Jadi kalau misalnya kita untuk individu, kalau kita produktif, pastinya hasilnya juga lebih optimal karena kita bisa memprediksi input dan outputnya dengan jelas. Lalu berikutnya juga dari segi waktu. Ketika kita lebih produktif, otomatis kita memiliki waktu luang lebih banyak. Kita punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan bahkan menurut survei ya, Gen Z yang usianya paling muda di angkatan kerja saat ini, balik lagi work-life balance itu menjadi salah satu hal yang utama ketika mencari pekerjaan. Iya atau tidak? Mungkin teman-teman Gen Z yang ada di sini setuju ya, karena kita kerja boleh, mencari uang boleh, meniti karir, tapi juga pengen traveling dong sewaktu-waktu gitu ya. Pengen dong healing sewaktu-waktu gitu. Pengen dong punya waktu diri sendiri buat olahraga, untuk mengembangkan personality, diri sendiri, karir, seperti itu. Jadi untuk individu, produktivitas banyak sekali manfaatnya. Juga mencapai target yang kita tetapkan. Bahkan kalau kita lihat zaman dulu gitu ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun terakhir dengan yang saat ini terjadi, lebih punya goal sebenarnya generasi sekarang dibandingkan generasi yang sebelumnya gitu. Nah itu untuk individu.
untuk perusahaan juga penting sekali karena dengan kita memiliki produktivitas yang tinggi, maka tentu saja bisa lebih hemat perusahaan, cost-nya lebih rendah. Tentu saja karena waktu yang dihabiskan itu lebih sedikit dengan hasil yang optimal, jadi bisa melakukan hal lain yang bisa memanfaatkan kapabilitas sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan keunggulan bersaing. Kalau terlalu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kapan untuk inovasinya, kan? Jadi ketika kita bisa produk, maka waktu kita untuk lebih yang chill tadi itu otomatis akan lebih banyak. Nah, makanya kita harus produktif dulu. Nah, tingkat produktivitas yang berbeda-beda antar individu bahkan antar perusahaan itu menyebabkan ketidakseragaman dan bahkan ini menjadi salah satu hal yang selalu di-improve setiap waktu oleh diri kita dan perusahaan juga, yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, kita masuk ke what-nya ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan produktivitas? Silakan. Slide berikutnya. Ya. Nah, produktivitas itu kan pada dasarnya simpelnya atau sederhananya adalah dibagi input. Berapa banyak hasil output ya yang kita keluarkan gitu ya, keluarannya dibandingkan dengan apa yang kita masukkan gitu, apa yang kita berikan. Nah, itu adalah output dibagi input. Tentu saja kalau kita bisa bilang produktivitas meningkat, ya ada dua pilihan. Apakah harus memperbesar outputnya dengan input yang sama, misalnya kita mungkin melakukan sesuatu, misalnya ya dalam waktu 2 jam kita menghasilkan mungkin satu dokumen, misalnya satu report, tapi karena kita ini efektif dengan input yang sama dalam waktu 2 jam juga, karena kita kita sudah mempelajari caranya gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan mungkin bukan lagi satu report, tapi 3 report gitu ya. Jadi outputnya kita perbesar. Atau sebaliknya, dengan output yang sama mungkin, tapi inputnya lebih kecil. Misalnya kita bikin satu report yang tadinya menghabiskan waktu 2 jam, jadi cuma setengah jam. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mungkin kalau bikin laporan ke dosen gitu ya, tadinya butuh 3 hari, sekarang butuh 1 hari. Itu artinya produktivitas meningkat. Jadi bukan hanya yang terlihat dari apa saja yang dihasilkan, tapi juga apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan. Nah, definisi ini penting kenapa? Karena kita punya pilihan untuk meningkatkan produktivitas kita, entah mau meningkatkan atasnya gitu ya, pembilangnya atau penyebutnya, seperti itu. Namun ada beberapa hal yang membuat produktivitas itu menjadi berbeda, jadi keliru. Nah, contohnya ya yang sering kita lihat, bahkan mungkin juga terjadi di sekitar kita, bahwa kita selalu berpikir produktivitas itu meningkat kalau seseorang bekerja lebih keras, lebih capek gitu ya, lebih kasihan gitu, lebih lama, lebih berkorban, lebih besar gitu ya. Jadi itu persepsi yang keliru. Jadi kadang-kadang produktivitas karena tidak dihitung, tidak diukur dengan baik, maka dari sisi yang terlihat saja gitu ya. Misalnya, aduh ini kasihan banget ya orang kerja kok dari pagi bahkan sampai malam-malam gitu ya segala macam. Nah, kita harus teliti apakah produktivitasnya memang benar meningkat atau justru kita keliru dalam mengukur produktivitas dari kita dan perusahaan. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke slide. Nah, sekarang di sisa waktu ini ya, saya akan sampaikan 8 tips untuk meningkatkan produktivitas yang mungkin tidak semuanya bisa langsung dilakukan, tapi setidaknya ada 1-2 hal saja yang bisa kita praktekkan, itu baik sekali. Kita masuk ke yang pertama ya. Silakan. Nah, ini ada 8, kita masuk satu persatu. Silakan. Next slide. Oke, pertama adalah motivasi. Jadi ketika kita ingin meningkatkan produktivitas, langkah yang pertama adalah kita harus tahu motivasi kita itu apa. Nah, seringkali ketika kita misalnya memulai hari ya, kadang-kadang kita bingung bangun di pagi hari, ini mau ngapain ya sebenarnya ya pagi ini gitu, siang ini, sore ini, tidak jelas. Nah, itu yang akan mengurangi produktivitas karena kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi motivasi itu penting dan selalu kita mulai motivasi itu dengan hal-hal yang kita bisa lakukan yang ada di kontrolnya kita. Misalnya begini, motivasi kita adalah kita ingin hari ini pulang cepat misalnya dengan pekerjaan selesai. Nah,
Tapi dari seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini, 100%-nya itu tidak ada di kuasa kita. Mungkin karena harus minta approval dari orang lain, mungkin harus menunggu pekerjaan dari orang lain, sehingga kita tidak bisa membayangkan kalau ini akan selesai, karena kita tidak punya kuasa gitu. Jadi bayangkan teman-teman sekalian di pagi hari berpikir, kira-kira motivasi apa ya yang saya ingin capai pada hari ini gitu ya. Mungkin tidak harus 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mau jadi apa. Kita mulailah dulu dari 1 hari saja. Mau ngapain sih sebenarnya hari ini? Nggak mesti yang sifatnya pekerjaan ya. Misalnya teman-teman di weekend ini, pokoknya hari ini saya mau silaturahmi ke A, B, C, D, misalnya 4 gitu. Nah, berarti kalau 4 itu produktivitas gitu ya. Kalau bisa 5, oh berarti produktivitas meningkat. Dan kalau misalnya sampai jam 6 sore sudah bisa pulang di rumah, wah berarti itu meningkat sekali produktivitasnya. Itu contoh yang kita bisa terapkan bukan hanya di pekerjaan ya. Ini contoh motivasi. Yang kedua, silakan next slide, tim. Nah, produktivitas juga bisa meningkat karena kita bisa melihat bagaimana cara kita melihat tim. Karena kan belum tentu kita sendiri yang punya kuasa kan, seperti yang tadi di step yang pertama. Jadi yang penting kita harus pikirkan adalah kita harus memberikan setiap orang yang ada di tim kita supaya kita bisa mencapai produktivitas yang lebih baik, maka orang-orang yang ada di tim itu harus berguna dan berkontribusi. Nah, untuk tim yang ada di kelompok gitu ya, ada orang-orang yang di kelompok untuk bisa mencapai produktivitas dan bisa berkontribusi, maka yang paling penting adalah mereka harus merasa aman. Jadi ada psychological safety kita bilangnya. Sehingga setiap orang yang ada di tim itu bisa mengemukakan pendapat, bisa memberikan ide, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Jadi kadang orang bilang tim yang paling keren itu adalah tim yang isinya orang-orang yang keren-keren. Ternyata enggak. Justru tim yang punya orang keren-keren di dalamnya kadang-kadang itu bisa jadi kacau karena kita tidak bisa memberikan kesempatan yang sama untuk tiap orang berkontribusi. Nah, inilah yang penting dari tim dalam meningkatkan produktivitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan fokus. Nah, fokus ini penting banget. Nah, jadi kan kalau kita mau meningkatkan produktivitas ya, kadang-kadang kita tidak bisa langsung melihat hasilnya. Ya tidak. Mungkin kita harus menunggu, harus melihat prosesnya berjalan, mungkin butuh waktu untuk melihat apakah produktivitas kita ini meningkat atau tidak. Nah, disinilah penting yang kita sebut fokus. Jadi kalau misalnya kita ingin mencapai suatu hal, kita sudah bisa membayangkan kira-kira apa saja yang terjadi di proses tersebut. Nah, misalnya contoh, mungkin misalnya saya pengen hari ini ketemu 3 orang misalnya. Ada si A, ada si B, ada si C, misalnya contoh ya. Nah, ketika saya mau ketemu A, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan? Nanti kalau si A nggak mau ketemu saya harus ngapain ya? Jadi membuat estimasi dan asumsi sebelum kita melihat produktivitas hasil yang diharapkan. Nah, inilah yang disebut mental model, atau mungkin kalau bahasa anak zaman sekarang overthinking. Jadi kita harus overthinking terhadap proses yang terjadi. Kalau misalnya si ini nggak mau, gimana ya caranya ya? Kalau si B mau nggak ya? Dan seterusnya. Ini yang kita sebut fokus. Itu bisa meningkatkan produktivitas karena kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan apa masalah yang akan mungkin terjadi sehingga kita bisa mempersiapkan, merencanakan solusinya seperti itu. Itulah yang kita sebut fokus. Kalau tidak begitu, agak sulit untuk bisa meningkatkan produktivitas kita. Selanjutnya, menentukan tujuan. Jadi produktivitas itu akan meningkat ketika kita punya tujuan yang jelas. Nah, ketika kita membuat tujuan, ini agak unik ya triknya. Jadi kita harus punya tujuan yang besar dulu, teman-teman sekalian. Jadi misalnya kita pengen dalam 2 tahun ini kita jadi manajer misalnya. Maka itu adalah tujuan yang besar. Tapi kalau kita tidak bikin tujuan-tujuan kecil, milestone-nya untuk bisa jadi manajer itu
maka akan sulit untuk kita dalam melakukan atau meningkatkan produktivitas. Misalnya contoh, saya mau jadi manajer dalam waktu 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kita pecah. Mungkin 6 bulan pertama, 1 tahun, 1 tahun setengah, baru 2 tahun. Di 6 bulan pertama itu apa ya yang bisa kita capai misalnya? Misalnya contoh, saya berhasil mengerjakan ABC misalnya. Di tengah tahun kedua, saya melakukan apa? Jadi kita sebisa mungkin bisa mengelompokkan, membagi, mencacah tujuan-tujuan yang besar itu menjadi sub tujuan yang lebih kecil. Kenapa? Supaya ada perasaan ini mungkin dan ini besar kemungkinannya untuk bisa dicapai dibandingkan kita melihat goal atau tujuan yang terlalu jauh. Coba kita potong pendek-pendek. Untuk mencapai 1 kilometer kan kita harus mencapai 100 meter pertama, 200 meter berikutnya, dan seterusnya sampai 1 kilometer tercapai. Mungkin teman-teman yang hobi lari gitu ya, hobi sepeda, tahu persis nih. Kalau kita mau maraton mau sprint, mau apa gitu ya, pasti dimulai dari step-step yang lebih kecil. Dan ada perasaan happy gitu, senang, celebration ketika kita mencapai hal-hal yang kecil dulu, dan selanjutnya pasti akan berjalan secara terus-menerus lebih mudah. Seperti itu adalah menentukan tujuan. Yang berikutnya, silakan. Mengelola orang lain. Nah, terutama teman-teman di sini yang mungkin menjadi pemimpin, leader, ketua kelompok misalnya, supervisor misalnya. Penting sekali kita mengelola orang lain dalam satu tim, karena seringkali ketika kita bisa mengelola diri sendiri, itu nggak masalah sebenarnya. Kalau pekerjaannya hanya melibatkan kita sendiri. Tapi bisa jadi pekerjaan ini juga melibatkan banyak orang seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, jangan pernah kita micromanage. Ini seringkali kita temukan ya. Misalnya entah itu ketua kelompok diskusi, ketua jurusan misalnya, ataupun kayak supervisor di perusahaan, manajer, itu selalu ada tendensi atau memancing diri gitu ya untuk terlalu micromanage terhadap segala sesuatu. Dan kalau misalnya dari literatur ya, dari survei-survei yang sudah terjadi juga, produktivitas itu akan meningkat ketika satu kelompok yang lebih kecil itu punya wewenang dan keputusan untuk bisa memutuskan apa yang ingin dia capai. Jadi selalu coba explore dulu apakah ini bisa kita desentralisasi atau tidak. Bisa nggak kita berikan otonomi? Walaupun pekerjaannya kecil, misalnya contoh, misalnya dalam satu acara nih, kegiatan event, kita ini adalah ketuanya misalnya, ketua proyeknya, PO-nya gitu. Nah, mungkin kita punya seksi-seksi kan ya biasanya ya, dan dalam seksi itu mungkin ada satu orang member lagi di dalamnya, yang mungkin ngurusin misalnya sesimpel mengontak guest speaker misalnya. Nah, kita yang nggak perlu setiap hari nanya, telepon udah sampai mana segala macam, mungkin nggak perlu sampai ke sana. Berikanlah dia wewenang, berikanlah dia kesempatan untuk mencari solusi atas masalahnya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu micromanage, karena kelihatannya micromanage itu akan meningkatkan produktivitas ya, sekilas gitu. Kalau kita terlibat terus-menerus, pasti produktivitas meningkat. Justru salah, akan menghambat ketika kita terlalu manage hal-hal yang sudah kita berikan wewenangnya kepada orang lain. Itu yang mengelola orang lain ya. Kita masuk ke yang berikutnya. Membuat keputusan. Nah, ini penting. Ketika kita membuat keputusan, teman-teman sekalian, seringkali ya, kita itu selalu mengandalkan orang yang paling senior, biasanya gitu ya. Biarkanlah orang yang paling senior yang memutuskan deh, gitu. Nah, itu ada alasannya sebenarnya, tapi bukan karena dia senior dan lebih tua umurnya dibandingkan kita, tapi yang menjadi alasan adalah karena ada experience yang sudah dialami oleh orang tersebut. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan satu masalah dan kita harus membuat keputusan, daripada kita mencari-cari terus gitu ya, keputusannya, solusinya apa, mending lebih baik kita mencari tahu kepada orang yang mungkin sudah mengalami masalah yang sama, sehingga kita bisa mendapatkan yang kita sebut intuisi gitu ya, untuk bisa mengestimasi apa sih sebenarnya hasil yang kemungkinan terjadi yang mungkin sudah dialami oleh
orang tersebut. Makanya memang ketika kita ingin meningkatkan produktivitas dalam satu tim, disarankan untuk berkolaborasi, untuk ngobrol dengan tim-tim yang lain, cross gitu ya, cross kelompok, itu sangat penting sekali. Lanjutnya, nah, inovasi dalam meningkatkan produktivitas, sesuatu yang baru itu tentu perlu, tapi sarannya ya, rekomendasi dari buku ini adalah jangan kita reinvent the wheel, jangan kita mengulang kembali seperti itu ya. Jadi coba kita pikirkan, mungkin ada hal-hal yang sudah terjadi, pengalaman-pengalaman kita yang mungkin sudah dilakukan, tapi dengan kita twist aja sedikit dengan cara yang berbeda. Misalnya contoh, oh ini kayaknya kalau dikerjakan di kantor, misalnya contoh ya, ini kayaknya nggak akan beres deh kerjaannya. Coba deh kita kerjainnya di tempat yang lain yang lebih memancing ide gitu ya. Kita ganti tempatnya. Oh ternyata bisa lebih baik hasilnya gitu. Nah selalu ketika kita melakukan inovasi, jangan reinvent the wheel, jangan yang sifatnya belum ada. Jadi coba kita lihat mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, coba kita kombinasikan gagasan-gagasan lama dengan cara yang baru. Jadi bisa menciptakan inovasi tertentu. Itu inovasi ya. Kita masuk ke yang berikutnya. Nah, menyerap data. Jadi selalu ketika kita meningkatkan produktivitas, kita harus berdasarkan data. Jadi kita harus bisa terbiasa tidak alergi terhadap data seperti itu. Karena namanya juga produktivitas ya, output dibagi input gitu. Jadi kita harus benar-benar ukur outputnya berapa, inputnya berapa, sehingga setiap orang, terutama di dalam tim ya, itu harus terbiasa dengan menggunakan data. Karena informasi banyak sekali. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan menurut kita gitu ya, tapi tidak berdasarkan data, itu juga tidak akan mempercepat prosesnya sehingga produktivitasnya bisa jadi menurun. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi dalam setengah jam tadi ya, yang ingin kita coba gadang-gadangkan adalah ayo kita lebih produktif. Bukan berarti bekerja lebih keras, bekerja lebih capek, kasihan kelihatan orang lain gitu ya, tapi lebih smart, lebih pas, dan juga lebih baik. Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman nyari kerja, kita nggak fokusnya di, aduh saya punya ide kreatif segala macam, tapi produktivitasnya itu dilupakan. Nanti sulit nanti bertahan di karir ke depannya. Karena teman-teman sini pasti banyak yang mahasiswa yang nantinya akan masuk ke dunia kerja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator, ke hostnya kita, Lola. Silakan. Terima kasih banyak Bu Yosanova atas inspirasinya di Sabtu pagi hari ini menjadi produktif ya. Bagaimana bekerja itu lebih cerdas, bukan lebih keras. Baiklah, Sobat MI, selanjutnya kita akan beranjak ke segmen yang sudah kita tunggu-tunggu. Memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang soleh, moderat, cerdas, dan berkualitas secara akademik, serta memiliki cara pandang dunia yang islami, menghasilkan penelitian inovatif, integratif, dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Bagaimanakah strategi Profesor Dr. Khairunas Rajab MAG selaku Rektor UIN Sultan Syarif Qasim Riau? Sesaat lagi Dr. Khairunas akan berbincang bersama Bu Yosanova untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini tetap di Marvelous Goes to Campus. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau atau State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau merupakan hasil pengembangan peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Qasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan organisasi dan tata kerja UIN Suskaryau berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005, tanggal 4 April 2005. Dengan persetujuan pemerintah daerah, maka Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sultan Syarif Qasim, yaitu nama Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan. Saat ini, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta Fakultas Pertanian dan Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hairunazar Rajab, Rektor UIN Suskaryau. UIN Suskaryau sejak berdiri sampai hari ini bertekad untuk menjadikan UIN Suskaryau yang gemilang dan terbilang pada tahun 2025 mendatang. Karena itu, dengan waktu yang sangat cepat, kita perlu berpacu untuk mewujudkan sebuah upaya yang secara tegas menjadi tujuan dan momentum dari UIN Suskaryau bahwa di masa mendatang UIN Suskaryau siap menyongsong peradaban baru yang berkemajuan. UIN Suskaryau telah memiliki 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana, kita siap menjadikan Indonesia hebat, Indonesia bermartabat. Bagi saya, sebagai rektor, bahwa UIN Suskaryau mesti terwujud nyata dan kiprahnya dikenal oleh dunia. Karena itulah kehadiran UIN Suskaryau dengan program-program yang unggul kita deklarasikan sebagai universitas
yang memiliki tamadun dan peradaban yang tinggi. Demikian saya sampaikan. Mari kita sama-sama dengan spirit baru untuk UIN Suskariau yang gemilang dan terbilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai fasilitator bagi mahasiswa, tenaga pendidikan serta para pegawai, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyediakan berbagai fasilitas di antaranya gedung perkuliahan, gedung perkantoran, perpustakaan, asrama mahasiswa, gedung laboratorium, Islamic Center atau pusat kajian Islam, serta gedung pusat kegiatan mahasiswa. Dalam menunjang kegiatan pembelajaran dan meningkatkan skill para mahasiswa, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga menyediakan laboratorium pembelajaran yang sesuai dengan prodi mahasiswa. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah mencapai beragam prestasi yang membanggakan. Dengan harapan menciptakan lulusan sarjana yang berkualitas, memiliki skill yang mumpuni beriringan dengan aplikasi nilai keislaman dalam penerapannya, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menjadi pilihan yang tepat bagi para calon mahasiswa. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, change toward advance. Baik, Sobat MI, dalam segmen 3 kali ini kita akan berbincang bersama Profesor Dr. Khairunas Rajab MAG selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Yosanova. Sobat MI, diingatkan juga dapat langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, Ibu Yosanova, Dr. Khairunas, the time is yours. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Khairunas. Selamat pagi, Bu Yosanova. Apa kabar? Kabar baik, Bapak. Terima kasih. Ini lagi di Riau, Pak? Di Pekanbaru atau di mana, Pak? Posisi, Pak? Saya lagi di Jakarta. Ada di Jakarta ya, Pak? SNMPTN Barat. Baik, Pak. Ini kita juga populernya ini ya, Pak ya, sebutannya UIN Suskariau ya, Pak ya? Kalau saya lihat di sosmed ya, Pak? Betul. Lebih enak disingkat begitu ya Pak ya, biar gampang diingat oleh teman-teman Pak ya, menarik juga Pak. Baik Pak, sebelum kita masuk ke paparan Bapak, mungkin saya ingin bertanya dulu nih Pak. Tadi kan sering dibilang menjadi gemilang dan terbilang ya Pak. Boleh nggak Pak? Mungkin ceritain sedikit Pak sebelum kita masuk ke paparannya Bapak. Boleh. Ya, isi gemilang dan terbilang dia tidak terlahir begitu saja, tetapi tentu dengan satu prinsip bahwa ada program-program unggulan yang bisa diraih dan dicapai untuk kemudian kita sebut sebagai gemilang. Kenapa program-program itu kemudian jadi terbilang? Ketika orang semua menyebut UIN Suskariau memiliki SDM handal, kemudian pembangunan SDM yang terukur dan teruji, serta tentu saja menciptakan budaya kerja yang islami dan madani. Dan ini tentu tidak terlepas dari upaya-upaya sadar dari semua elemen-elemen kampus dan supporting daripada masyarakat yang sangat kuat. Ya. Mbak Yos.
Ya, sama Baik, Pak. terima kasih Pak. Nah, teman-teman, ini juga kampusnya keren banget loh. Ini kayak, kalau aku lihat tadi ya, sekilas kayak Taj Mahal gitu ya Pak ya. Megah kan gitu Pak, gedung kampusnya. Bahkan library-nya aja kayaknya banyak banget yang memuji, begitu ya Pak. Ya, kita berpikir bahkan bukan sekedar bangunan yang begitu megah, tapi isinya harus didukung oleh tentu manajemen yang menjadi dasar. Lalu kemudian UIN Suska Riau itu memang punya rasa untuk menjadikan Indonesia ini hebat, tercerdaskan dengan keberadaan UIN Suska Riau yang tadinya kita sebut sebagai gemilang dan terbilang dalam semua aspek. Jadi bangunannya oke, yang terlebih lagi oke adalah SDM yang diciptakan dan SDM yang tersedia di semua lini, unit, dan prodi yang ada di UIN Suska Riau tentunya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah, mungkin tidak berlama-lama lagi, kita dengarkan paparan dari Profesor Khairunas, mungkin sekitar 15-20 menit ya Prof. Waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam untuk Indonesia hebat, Indonesia bangkit, dan Indonesia bermartabat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dalam hal ini telah memberikan taufik dan hidayah, inayah, serta kesempatan bisa menikmati udara yang segar, bisa menikmati hidup dengan the will to meaning, the meaningful life, sehingga kita semua sehat secara physically dan sehat secara psikologis. Saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada Mbak Yasanova dan tim dari MICA yang telah mengangkat satu topik speaker yang luar biasa yang disebut sebagai MacPlus Goes to Campus. Ini tentu ada yang kita cari dan ada yang perlu kita temukan, nilai-nilai apa saja yang bisa membuat semua orang bisa terberdayakan dengan baik dan bisa melakukan proses aktualisasi diri tanpa nilai-nilai negatif tentunya, dan bahkan kita semua tentu saling bisa menghargai, saling bisa menghormati pikiran, perasaan, dan apa yang harus kita lakukan. Saya selalu menyebutnya sebagai berdamai dengan diri sendiri. Kenapa berdamai dengan diri sendiri? Karena bagi saya, orang tidak bisa menikmati kehidupannya lebih baik jika dia tidak kenal dengan dirinya, tidak mampu bertanggung jawab, tidak bisa disiplin, tidak memiliki self management, dan paling tidak orang-orang yang selalu bersikap sinisme, ekstremisme, dan lain sebagainya, itu pastilah merugikan. Apalagi kalau kita sebut sebagai manusia-manusia radikal, manusia-manusia yang ekstrim, melampaui ambang batas normatif dan agama pastinya. Nah, ini tentu menjadi penting ketika kita menyebut sebagai berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri tidak sederhana untuk diwujudkan. Berdamai dengan diri sendiri perlu riadah dalam bahasa agama, atau kita sebut sebagai exercises atau latihan-latihan kejiwaan yang harus terbangun dengan baik, di mana kemudian kita memiliki rasa yang kita sebut dengan sense belonging, yang kita sebut dengan sense of crisis, memiliki empati, simpati,
asertif dan lain sebagainya. Ini penting ketika kita berharap bahwa kita ini bisa memahami orang lain. Bisa memahami orang lain artinya kita tidak memaksakan diri orang lain bisa memahami kita. Tetapi kemudian jika kita memahami orang lain dan kemudian orang lain terus juga memahami kita secara bersamaan, secara sinergis, saya pastikan bahwa dunia mampu berdamai untuk maslahat keumatan, maslahat bangsa dalam bernegara, apalagi berideologi Pancasila. Kenapa? Kita saling menghargai, kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kita bahkan tidak mencari perbedaan apapun terhadap apa yang berlaku, tetapi kita mencari persamaan-persamaan yang melahirkan satu konsekuensi bahwa kita semua ada karena orang lain juga ada. Jika orang lain tidak ada, maka kita pastikan tidak akan nyaman dan kita akhirnya terkungkung sendiri. Jika kita baca sejarah, kita baca atau flashback ke belakang, ratusan tahun berabad-abad yang lalu, ketika penciptaan Adam sebagai manusia pertama, Adam merasa tidak nyaman hidup sendirian, dia perlu teman hidup lalu kemudian diciptakan Hawa, dan Hawa atau disebut sebagai Eva di dalam bahasa lain. Ini menandakan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu teman, kita perlu orang yang bisa kita berbagi. Apakah kemudian rasa cinta, rasa sayang, kemudian rasa-rasa lain yang bergumul dalam satu, bahwa kita hidup hanya nyaman dengan bersama-sama. Karena itu, manusia juga disebut sebagai zon politikon. Manusia yang hidup berkelompok, berkomunitas. Kenapa? Karena manusia perlu orang lain. Kita memiliki kelebihan. Kelebihan kita bisa dinikmati oleh orang lain yang memiliki kekurangan. Kekurangan kita bisa kita kemudian ambil kelebihan orang untuk dimanfaatkan, bahwa kita memang betul-betul hidup bersama-sama. Ini adalah sebuah upaya kita dalam rangka menjadi kemudian orang yang sehat secara mental, psikologis pastinya. Karenanya, saya pikir kita perlu menyadari bahwa kita ini memiliki kepentingan terhadap orang lain, terhadap bangsa, terhadap negara. Karena itu ada aturan-aturan yang dibuat secara normatif dan dibuat secara religius yang mengukur bahwa kita ini adalah makhluk yang beragama, makhluk yang kemudian hidup bersanding dengan norma-norma sosial, kemudian norma-norma hukum. Karena itulah kita semua hadir di sini. Nah, ketika masuk yang kita sebut sebagai Mark Plus Goes to Campus ini, saya menyadari sepenuhnya jika ini kita jadikan satu pondasi awal untuk kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat akademis, tentulah ada hal-hal yang harus disinergikan. Maka UIN Suskaryau dalam hal ini memberikan arah dan pandangan kepada semua pihak melalui satu visi yang kita sebut dengan integratif. Visi integrasi ini terlahir dalam satu prinsip dasar bahwa agama memiliki peran, agama adalah sesuatu yang holistik, yang memberikan arah kemudian jika kita hubungkan secara similar, paralel, ketemulah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang kita hubungkan dengan
visi integratif tadi, di mana misalnya ketika kita mengkaji terkait dengan sains ternyata telah dibicarakan di dalam agama. Bagaimana agama kemudian menjadi penting untuk membentuk akhlak-akhlak atau moral yang baik bagi semua orang. Karena itu UIN Suskaryau menyebutnya sebagai integrasi Islam dengan sains. Demikian juga halnya dengan psikologi. Kenapa psikologi? Ternyata psikologi manusia tidak boleh lepas dari agama. Kalau kita bicara psikologi misalnya, ternyata, sekali lagi saya katakan ternyata. Kenapa? Karena realitasnya Islam menyentuh wilayah-wilayah psikologis. Demikian juga dengan agama-agama lain yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Apakah Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain-lain agama, pasti mereka punya satu pondasi yang kuat untuk menunjukkan bahwa agama ternyata memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang kemudian kita coba bangun paradigmanya secara simultan dan sinergis. Kita tahu bahwa psikologi tadi yang kita sebut sebagai integratif dengan Islam, kita lihat dan kita baca dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat kenabian bahwa Rasulullah pada kesempatan-kesempatan telah memberikan upaya-upaya terapeutik terhadap masyarakat, mencari solusi dan problem-problem kejiwaan yang terselesaikan dengan baik dan benar. Demikian juga dengan para ulama, para fuqaha, para teolog-teolog Islam menyampaikan melalui suatu dasar komunikasi bahwa mereka adalah orang-orang soleh. Ketika dia soleh, tentu menjamin orang lain tidak merasa terganggu dengan keberadaannya. Inilah yang kita katakan sebagai integrasi. Demikian juga dengan hal-hal lain seperti pendidikan, tidak kalah pentingnya pendidikan, ekonomi, yang kemudian kita sebut dengan pendidikan Islam, yang kita sebut dengan ekonomi syariah. Ini menandakan bahwa UIN Suskaryau, sekali lagi saya katakan, memiliki satu konsep yang mendasar untuk dibangun satu visi yang jelas, visi integratif, visi integrasi yang mumpuni dan terukur dan dapat dengan mudah diberdayakan. Saya mengatakan seperti ini, jika dia seorang yang memiliki pemahaman tinggi terhadap Islam, lalu kemudian dia sebagai seorang saintis, sebagai teknokrat, sebagai birokrat, dan lain sebagainya, dia akan wujud atau kita sebut improve di dalam hal-hal yang berbau moralitas. Ketika dia pemilik atau pakar di bidang sains, dia memiliki moral agama. Sehingga dia tidak akan merugikan siapapun. Kita tahu bahwa disiplin diri, seperti yang disinyalir dalam agama, wal-as, satu konsep di dalam Al-Quran yang Allah bersumpah demi masa. Ini menandakan bahwa disiplin sangat penting artinya untuk membangun satu konsep diri yang kita sebut dengan self concept. Inilah saya pikir sebagai catatan kita bagaimana kemudian UIN Suskaryau hadir untuk kebangsaan dan keindonesiaan kita. UIN Suskaryau setakat ini telah menjadi gemilang dan terbilang oleh sebab ada visi yang tegas untuk menunjukkan bahwa kita memiliki program-program unggulan, kita memiliki satu capaian-capaian yang terukur. Kita sebut saja, kita memiliki stakeholder, kita memiliki teman-teman
alumni, mahasiswa dan lain sebagainya untuk mewujudkan satu visi kebangsaan dalam membangun PLTS atap. Setidaknya pada tahun ini telah mencapai 54% dari PLTS atap seluruh Indonesia dikuasai oleh mahasiswa, alumni, dan para dosen UIN Suskar Riau. Terbukti kita lihat misalnya ada PLTS yang terdapat di Purworejo, kemudian di Bali yang kemudian ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. Ini menandakan bahwa kita memiliki prestasi gemilang dan terbilang yang bisa kita tunjukkan kepada dunia bahwa UIN Suskar Riau bukan hanya mengkaji masalah agama, tetapi mengkaji masalah ilmu-ilmu yang termanfaatkan oleh bangsa dan negara, bahkan dunia. Kita juga memiliki alumni-alumni yang tersebar di berbagai daerah, negara-negara di luar negeri. Mereka juga sudah berbuat banyak, dan beberapa dari dosen kita telah menjadi visiting professor, menjadi visiting lecturer, sebagai student mobility dan lain sebagainya. Ini kita lakukan terus dalam rangka membangun satu konsep yang jelas bahwa di tahun 2025 mendatang UIN Suskar Riau menjadi gemilang dan terbilang. Di tengah derasnya perseteruan media sosial yang harus terbangun dengan rapi, kita berhasil bangkit. Sekalipun kita harus menghadapinya dengan penuh seksama dan bijaksana tentunya. Karenanya hambatan tidak bisa menghalangi kita untuk bisa maju. Maka saya katakan tadi, jika bangunan UIN Suskar Riau yang begitu mega diisi oleh orang-orang brilian, orang-orang yang memiliki pemikiran spektakuler untuk menjadikan kemudian UIN Suskar Riau gemilang dan terbilang. UIN Suskar Riau gemilang dan terbilang itu karena kita ada dan untuk Indonesia hebat, Indonesia tangguh, dan Indonesia bermartabat. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sharingnya. Ini catatan yang penting sekali ya, bahwa ada sinergi ya Prof ya, integrasi antara nilai-nilai kebaikan ya Prof ya, Islam dan juga sains dan pendidikan, sehingga ketika ini digabungkan begitu, otomatis nanti akan tercipta hubungan antar manusia yang lebih solid begitu ya Prof ya, dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih banyak Prof. Ini banyak pertanyaan yang mengantri, tapi saya izin nanti masuk ke segmen narasumber yang berikutnya ya Prof ya. Nanti saya kembali lagi ke Prof. Seperti itu. Terima kasih banyak Prof. Untuk Mbak Yasanova, iya, saya mohon mungkin nanti pertanyaannya bisa disampaikan ini melalui apa nanti saya jawab melalui WA, sebab kegiatan saya dengan ini Pak Dirjen juga, ini Pak Dirjen Dikti di ini untuk FGD, dan beberapa ini ada juga keterwakilan dari KPK dalam hal mencari titik terang terhadap penyelenggaraan ujian seleksi masuk perguruan tinggi, terutama di jalur mandiri dan jalur prestasi yang harus betul-betul terukur sehingga akuntabilitas transparan dan betul-betul kita dapatkan satu SDM yang kita didik memang betul-betul berkualitas dan lain sebagainya. Jadi saya mohon nanti ini mungkin via WA atau apa yang bisa kita teruskan, karena saya harus mengikuti kegiatan itu. Saya mohon maaf sekali lagi kepada semua pihak. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan ini dan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Demikian. Amin. Saya mohon izin ya Mbak Yasanova, dan sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih banyak Prof. Nanti pertanyaannya kita izin WA ya Prof ya.
Kalau masih sempat silakan dibalas, kita bisa sajikan di 30 menit ini Prof kalau misalnya ada waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof atas waktunya. Oke. Kalau begitu selesai untuk segmen ini, saya kembalikan lagi ke host kita Lola, silakan. Baik, terima kasih banyak Profesor Hairunas dan juga Ibu Yosana Fitri. Kita akan beranjak ke segmen selanjutnya. Dengan visi menjadi People Campus yang terdepan dalam menghasilkan lulusan berkarakter socio-teknopreneur, bagaimanakah strategi Ibu Rina Fatimah Esos MFI selaku Ketua STIN Budi Bakti untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi Ibu Rina akan menceritakannya dan langsung dipandu kembali oleh Bu Yosanova setelah yang satu ini. Tetap di Marvelous Goes to Campus. 9 tahun saya jadi cleaning service. Sesudah itu kan dengan batas usia saya yang 30 otomatis ke depannya masih banyak yang muda-muda. Nah, gimana caranya saya membuka usaha sendiri. Untuk usaha home service kayak bersih-bersih rumah. Kalau untuk jasa bersih-bersih kantor, gimana kalau misalkan kantornya deal dan setuju dengan harga, ya kita masuk, ya kita jalanin. Untuk standar cleaning service sih dimulai dari tahap awal ya, itu namanya daily cleaning. Nah, daily cleaning itu mencangkup dari pembersihan pertama, standarnya dari atas dulu nih, seperti sarang laba-laba kita cek. Nah, sesudah itu kita namanya dusting. Dusting itu pengelapan dari interior, meja-meja. Nah, sesudah beres semuanya dusting, baru kita ke sweeping. Sweeping itu penyapuan. Kita beres sweeping, baru mopping. Mopping itu pengepelan. Saya di STIN Budi Bakti jurusannya manajemen. Kenapa saya memilih manajemen? Mungkin bisa membantu buat di usaha pribadi saya biar lebih memanage satu mungkin dari keuangan antara laba dan rugi, gimana prosedurnya untuk membeli obat kalau nggak chemical, kalau nggak barang-barang saya gitu. Usaha saya bisa jadi berkembang. Saya memilih STIN Budi Bakti mungkin banyak dengar cerita dari teman-teman yang sudah lulus di sini, prospek ke depannya alhamdulillah lumayan menjanjikan, dan kedua biaya sangat terjangkau. Dan alhamdulillahnya saya di sini benar-benar sangat terbantu dalam pribadi saya di STIN Budi Bakti karena mendapatkan subsidi SPP gitu. Untuk kesan saya mungkin dari dosen bisa diajak ngobrol dan diskusi bareng, dan juga suasananya juga sangat tenang, sangat sejuk. Untuk lingkungan di ruang kelas dan teman-teman nyaman, dan ya kita kayak udah saya keluarga. Lingkungan orang tua ya Mbak, maaf gitu kasarnya, bukannya saya merendahkan orang tua di kalangan menengah ke bawah dengan basic pekerjaannya sebagai tukang bangunan, ya saya sangat terinspirasi dengan dia. Masa anaknya harus jadi seperti ini ya, jangan sampai harus bisa lebih tingkat dari orang tua. Sebenarnya cita-cita sih pengen buka usaha lebih besar lagi dan memperdayakan sumber daya manusia di sekitar lingkungan saya menjadi yang standar dan profesional di bidang cleaning service. STIN Budi Bakti ini adalah kampus yang diakuisisi oleh Dompet Duafa sejak tahun 2018, dan alhamdulillah di tahun 2020 kami mendapatkan legalitas dari Kemendikbud berupa SK alih kelola dari Yayasan Pendidikan Budi Bakti ke Yayasan Dompet Duafa Republika, dan juga
SK pindah lokasi dari kampus yang di Bekasi ke Bogor. Kampus Budi Bakti hari ini punya 2 jurusan. Yang pertama adalah S1 Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Pemasaran. Kemudian kami juga yang kedua adalah D3 Pemasaran yang kekhususannya adalah di digital marketing. Gedung kuliah yang hari ini sedang dalam proses pembangunan 2 lantai. Kami juga memiliki aset wakaf berupa gedung kuliah di Bekasi, dan tugas kami adalah bagaimana menjaga aset ini, memelihara aset ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga amanah dari para pewakif. Rata-rata mereka mengambilnya di kelas akhir pekan ya, di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu seperti itu. Dan banyakkan profesi profesi dari mahasiswa kami adalah mereka-mereka yang hari ini bekerja di level bawah ya, seperti itu ya. Namun meskipun pekerjaan mereka hari ini seperti itu, begitu, ada yang kalau ditanya gitu ya, apa perencanaan kamu 5, 10, 15 tahun yang akan datang, ada yang mau jadi jurnalisme, kemudian ada yang ingin memiliki perusahaan outsourcing karena hari ini dia bekerja di perusahaan outsourcing dan sebagai office boy. Untuk target saya pribadi, diri sendiri pengen lebih baik dari yang kemarin dan menambah wawasan lagi. Terus untuk di bidang usaha saya pengen membuka lagi perusahaan yang lebih besar dan membantu teman-teman di lingkungan saya, SDM-nya. Baik, masih bersama saya Lola Almira dalam Markus Goes to Campus. Sobat MI dapat langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, karena selanjutnya kita akan berbincang bersama Ibu Rina Fatimah, SOS MSI, selaku Ketua STIM Budi Bakti, dan dipandu langsung oleh Deputy CEO of Markus Inc., Ibu Yosanova Safitri. Bu Yosanova, Ibu Rina, time is yours. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Ibu Rina. Pagi, Mbak Yosa. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir ini, Bu, di hari Sabtu ya, Bu. Terima kasih juga sudah diundang di acara ini, yang keren. Baik. Nah, ini ketika saya mencari ya informasi tentang STIM Budi Bakti, salah satu yang cukup menarik ya, ini kayak ada tagline di awal, yaitu kuliah muda semua bisa kuliah gitu ya. Ini walaupun sederhana, tapi sebenarnya mendalam sekali artinya, terutama tadi ketika kita lihat video profil ya dari STIM Budi Bakti, bahwa siapapun benar-benar bisa kuliah dan meningkatkan hidupnya setelah selesai berkuliah di STIM Budi Bakti. Nah, ini mungkin boleh diceritakan sedikit nggak, Bu, terkait dengan inspirasi ini, karena mungkin yang menonton sesi kita pada hari ini dan juga nanti kan akan kita ulang terus ya, Bu ya, merasa tergerak gitu bahwa pendidikan ini bisa mengubah hidup seseorang begitu, Bu. Mungkin ada komen atau pendapat terkait hal ini, Bu. Baik, terima kasih Mbak Yosa. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf saya manggilnya teman-teman ya. Sudah biasa ke depan mahasiswa juga begitu. Jadi tadi di video profil bahwa dijelaskan bahwa sebelumnya kampus ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan Budi Bakti, kemudian di tahun 2018 diakuisisi atau dialih kelolakan ke Yayasan Dompet Duafa Republika. Nah, Dompet Duafa Republika sendiri adalah kita mengenal sebagai lembaga filantropi Islam, salah satu lembaga filantropi Islam terbesar lah di Indonesia ya, yang menjadi pionir dari gerakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola secara profesional. Nah, awal kemunculannya Dompet Duafa pada saat itu untuk program pendidikan, kita fokusnya mengelola
kalau kami itu menggambarkannya seperti 4 kuadran gitu Mbak Yosa. Jadi kalau misalkan ada yang keterbatasan ekonomi itu di sumbu Y begitu ya, yang kalau Y positif berarti dia ekonominya baik gitu ya, kemudian kalau Y negatif berarti ekonominya rendah. Kemudian kalau sumbu X-nya itu dia pintar gitu ya, terus kalau yang sumbu X negatifnya so-so aja gitu ya kemampuannya seperti itu. Nah di awal-awal kemunculan dari Dompet Duafa sendiri, kami fokus di program pendidikannya ada di ekonominya rendah dan cerdas, pintar. Jadi di kuadran di situlah ya di kelompok itu, di kelompok masyarakat yang dia memiliki kemampuan kecerdasan gitu ya, dan tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Dan biasanya kami lebih banyak memberikan dana beasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi negeri pada saat itu ya, yang dimana memang belum sebanyak hari ini ya dana-dana beasiswa yang diberikan oleh pemerintah melalui program bidik misi ataupun KIP. Kalau dulu sebelumnya waktu awal kelahiran program ini adalah masih sangat terbatas sekali, sehingga banyak sekali ajuan masyarakat. Kemudian kami juga melihat ada kelompok masyarakat yang bisa mengakses dana beasiswa dan lain sebagainya pada saat itu. Namun dalam perkembangannya gitu ya, ternyata kami juga melihat ada kelompok masyarakat yang dia memiliki kemampuannya sedang gitu ya, sedang, kemudian ya so-so lah seperti itu, dengan keterbatasan ekonomi, cuma dia punya motivasi yang tinggi gitu, ada high motivation di dalam diri dia gitu ya untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Contohnya tadi ya di dalam video profil tadi gitu, Riyad gitu ya, di salah satu mahasiswa kami yang memang hari ini memang dia berada di pekerjaan yang sifatnya kelas bawah ya, cleaning service, dan tapi dia punya mimpi one day dia ingin punya, dia itu sangat konsisten ya, sangat konsisten sekali gitu. Dia punya mimpi, saya ingin punya perusahaan, dan niatnya sangat mulia tuh. Di akhir dari yang dia sampaikan, dia disampaikan kesempatan juga untuk lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, kami melihat ada kelompok masyarakat yang di kuadran itu ya, bahwa ada kelompok masyarakat yang pendidikannya dia punya kemampuan yang so-so gitu ya, kemudian dia ekonominya rendah begitu, keterbatasan ekonomi begitu, dia punya high motivation. Nah, disitulah kampus Budi Bakti ini berada. Makanya kami menyebutnya sebagai people campus gitu ya. Artinya kita memberikan ruang aksesibilitas buat masyarakat gitu ya yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya untuk berlanjut ke pendidikan tinggi. Dan kampus kami terbilang sangat murah sekali begitu. Dengan baru memulai ya, dengan kami juga baru memulainya di tahun 2018, tapi baru mulai masif itu di tahun 2020 karena memang baru dapat legalitas dari Kemendikbud seperti itu. Sangat murah sekali, bahkan kita mahasiswa itu bisa bayar SPP-nya mulai dari 100.000, 200.000, 300.000. Memang kami tidak memberikan free 100% karena buat kami adalah mereka juga harus komitmen. Motivasi itu kan bisa up and down gitu ya. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal juga gitu ya. Oleh sebab itu kami mendorong dengan adanya mereka membayar dengan nilai yang sangat terjangkau gitu ya, maka kita bilang kuliah itu mudah begitu, karena biaya yang kami sediakan juga sangat terjangkau, karena kami menyediakan beasiswanya sifatnya subsidi. Jadi dan program kampus kami adalah paket ya, jadi flat gitu ya. Kalau memang sejak awal dia bergabung di kampus ini memilih bayarannya 100 ya, dengan tetap kita punya kriteria ya, 100.000 itu kriterianya apa, 200.000 apa, 300.000 apa ya. Kalau dia bisa sanggup bayar sampai ke SPP 600 misalkan seperti itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita punya data, tapi sebagian besar mahasiswa kami ada di bawah di 300, 200 gitu SPP-nya seperti itu. Nah, itu yang biaya kuliah kami di saat ini. Nah, dengan biaya kuliah yang mudah gitu ya, dan dengan biaya kuliah yang terjangkau sehingga membuat mereka jadi mudah untuk kuliah, dan kita mendorong semua itu sebenarnya bisa kuliah asalkan dia punya motivasi itu. Nah, hanya saja memang tantangannya adalah kan kadang-kadang biaya yang terjangkau itu relate dengan layanan atau kualitas gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kami, itu bagaimana cara kami gitu mengelola kampus gitu ya, dengan
budget yang mungkin tidak sebesar kampus-kampus lain bisa jadi, tetapi bagaimana kami tetap bisa memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa kami, karena juga menjadi ruh dari Dompet Duafa itu sendiri ya. Karena yang kefokusan Dompet Duafa juga memberdayakan para mustahik. Begitu. Nah, ini seperti yang disampaikan di profil tadi bahwa di tahun 2018 sudah mulai proses alih kelola begitu, dan kemudian di tahun 2020 kami sudah mulai mendapatkan legalitas gitu ya, sehingga kami bisa berlari cepat gitu untuk karena legalitas itu penting ya, kalau nggak ada legalitas nanti langsung di-priwit gitu ya sama Kemendikbud, ini kampus jadinya ilegal gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah dapat legalitas, yang tadi kampus kami di Bekasi pindah ke Bogor, dan kebetulan kampus kami ini berada di kawasan zona Madinah. Ini juga adalah kawasan pemberdayaannya Dompet Duafa yang berbasis dana zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi seluruh aset yang ada di dalam kawasan itu adalah aset wakaf begitu. Jadi kami sebagai pengguna aset maka juga bertanggung jawab memelihara aset itu tetap memiliki nilai produktivitasnya, seperti itu. Dan visi dari STIM Budi Bakti itu sendiri adalah bagaimana kami ingin mewujudkan tipe kampus, bahwa kampus ya tadi ingin mendorong gitu ya, bahwa kuliah itu mudah, kemudian semua bisa kuliah, bahkan hari ini kami juga ingin membuka kelas buat masyarakat sekitar. Jadi nggak mesti kamu kuliah di sini, kalau kamu pengen belajar komputer gitu ya, kamu pengen belajar bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan kampus kami. Bahkan kami juga membuka gitu ya, masyarakat sekitar juga ingin memanfaatkan ruang kelas kami gitu ya, karena disitulah sebenarnya value dari wakaf itu sendiri. Dan apa sih menjadi profil lulusan yang ingin kami peroleh gitu ya. Nah, kami ingin peroleh profil lulusan dari kampus ini adalah socio-technopreneur gitu. Jadi bukan hanya sekedar socio-technopreneur dalam ruang keterampilan gitu ya, tapi juga dalam ruang ini apa namanya karakter gitu ya. Socio itu dia peduli, tekno itu dia adaptif gitu ya terhadap perubahan dan terhadap perubahan situasi hari ini begitu ya, agile begitu, dan planner itu dia punya jiwa entrepreneurship gitu, jiwa yang mandiri, pantang menyerah, nah seperti itu. Nah, itu yang ingin kami hasilkan. Nah, kemudian saat ini memang profil mahasiswa kami lebih banyak bekerja gitu ya. Ada sebagian besar memang mahasiswa kami adalah bekerja begitu, dan semenjak dikelola oleh Dompet Duafa kita juga tetap membuka kelas reguler, hanya saja memang jumlahnya masih lebih banyak yang bekerja. Dan ada juga 36,3% menjalankan usaha, dan usaha yang dijalankan oleh mahasiswa kita ini emang lebih banyak usaha jasa, kemudian ada juga yang online gitu, ada yang mereka sudah mulai apa namanya jualan kosmetik ya, skincare gitu ya, online begitu ya, seperti itu ya. Mungkin juga mereka belajar dari hidup mereka ya, mereka juga harus survive. Jadi ketika saya melakukan proses interview wawancara kepada calon mahasiswa kami, itu memang mereka sudah terbiasa berwirausaha, walaupun itu kecil-kecilan ya, buka toko di depan rumahnya, berdagang dan lain sebagainya, karena itu bagian dari survive mereka membangun hidup mereka ya, seperti itu. Kemudian juga mahasiswa yang berwirausaha memang sebagian besar memang omsetnya masih kurang dari 3 juta. Disinilah sebenarnya menjadi nilai plusnya gitu ya, ketika mereka berkuliah mendapatkan proses pendampingan yang nanti akan kita lakukan, seperti itu. Yang bisa next ya Mbak. Nah, kemudian boleh ya. Nah, ini terkait dengan TOR yang diberikan kepada saya tentang tantangan. Jadi di tahun 2018 baru memulai alih kelola, dan 2020 kita mendapatkan legalitas pas bertepatan dengan masa COVID. Ini kayaknya udah tertimpa tangganya kayak 2 kali gitu. Saat kami ingin membangun kampus gitu ya, di mana pada saat itu juga gedungnya masih dalam proses pembangunan begitu ya. Kemudian juga mahasiswa kami juga belum banyak, walaupun sebenarnya juga sudah cukup lumayan di awal, tapi dengan adanya COVID ini tentunya juga tidak mudah buat kami gitu ya, bisa bertahan gitu ya. Dan alhamdulillah sih sampai hari ini kita sudah tiap tahun mahasiswa kami terus meningkat begitu. Nah, tantangan pada saat itu apa sih? Yang pertama adalah mahasiswa kami mengalami keterbatasan akses internet gitu ya. Jadi ya kami sadar bahwa mahasiswa kami berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah begitu ya, tentunya
fasilitas teknologi yang mereka miliki, bisa jadi satu gadget itu berbagi buat keluarganya, begitu. Belum lagi juga cost untuk mereka menyediakan akses internet dan lain sebagainya, itu juga menjadi PR dan sangat terbatas. Waktu itu kita pernah tanya gitu ya, kalian mau pakai Zoom atau pakai Gmeet? Pakai Gmeet aja Bu, sepertinya lebih murah begitu dibanding pakai Zoom. Kalau Zoom kayaknya cepet ya Bu, habis pulsa kami bla 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 dan seterusnya. Oh gitu ya, oke gitu ya. Kita sampai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, nah ini juga menjadi PR pada saat itu ya, bagaimana jumlah mahasiswa kita juga banyak yang berhenti kuliah ya, karena tadi ada tantangan juga di ekonomi mereka ya, mereka juga harus berhadapan dengan situasi ekonomi mereka sendiri. Jadi lebih banyak memilih untuk mencari memperluas pekerjaan mereka, yang mungkin pagi mereka jadi apa, siang malam mereka bekerja apa, seperti itu, sehingga akhirnya banyak mahasiswa kami yang berhenti kuliah begitu. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah ya penurunan capaian perkuliahan, karena pasti ada yang keterbatasan tatap muka begitu ya, kemudian juga online juga kita nggak bisa full dari pagi sampai malam, karena kan pagi sampai sore beberapa mahasiswa kami juga bekerja, otomatis waktu yang tersedia hanya malam hari saja gitu ya, dengan segenap segala kelelahan yang dimiliki begitu ya. Tentunya ini juga menjadi penurunan capaian perkuliahan. Dan yang berikutnya tentunya menjadi rendahnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ya tidak bisa kita pungkiri lah bahwa meskipun ada kemudahan dengan penggunaan teknologi, tapi ternyata interaksi tatap muka itu menjadi sangat penting ya, karena disitulah mungkin ada ada personal touch kali ya ketika kita interaksi gitu ya. Personal touch ini maksudnya ada ketika kita bicara bisa ada intonasi, kemudian ada mimik wajah yang menunjukkan ketulusan apa dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Jadi dengan masa COVID itu tentunya rendahnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ini yang menjadi salah satu tantangan di kampus, beberapa ya tantangan di kampus kami yang ketika kami baru memulainya kena COVID, masa COVID-19 seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, apa sih strategi kampus ya pada saat itu beradaptasi menghadapi COVID-19? Buat kampus-kampus yang sudah established, mungkin akan sangat mudah dan cepat, apalagi bisa jadi mereka sudah mendapatkan support dukungan teknologi sejak awal. Kalau kami memang benar-benar baru memulainya begitu ya, ditambah lagi juga ada tantangan di mahasiswa kami seperti itu. Nah, maka yang kami lakukan sederhana begitu ya, tapi inilah kami yang bisa kita berikan pada saat itu kepada mahasiswa kami itu, supaya kita tetap terus terkoneksi, kita terhubung gitu. Yang pertama adalah tentunya kita menggunakan telekonferensi selama proses perkuliahan. Jadi kita tentu semua kampus juga melakukan perkuliahannya online semua ya. Jadi kita rubah gitu ya, yang kuliahnya tadinya full di hari misalkan Kamis, Jumat, Sabtu atau Rabu, kan kita full kan jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya sampai Sabtu gitu. Karena kalau tidak dengan begitu waktu juga akan sangat terbatas. Kan kita juga tidak mau mengurangi pertemuan juga gitu ya. Nah, tinggal pilihan telekonferensi yang mana yang tepatnya tadi itu kita mendengar tuh suara dari mahasiswa kita gitu ya, maunya yang mana gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mau cepat gitu ya untuk membuat website kampus gitu ya, supaya website kampus ini bisa kita jadikan mereka sebagai website ini menjadi tempat untuk menyimpan bahan-bahan perkuliahan. Jadi nanti mahasiswa juga bisa mengakses gitu ya bahan-bahan perkuliahan itu di website kampus. Dan kita juga mendorong kebetulan website kampus kita ini juga kapasitasnya kita memang buat lebih besar gitu ya, supaya bisa menampung banyak file seperti itu. Dan kemudian tentunya perlu adanya pembelajaran yang mendorong partisipatif dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kurang lebih ini 3 strategi yang coba kita jalankan pada saat itu dengan cukup konsisten ya, seperti walaupun up and down juga gitu ya. Sesekali kami juga memberanikan diri tetap menyelenggarakan perkuliahan tatap muka, karena kalau full online ya tadi salah satunya adalah bagaimana kita perlu mencegah agar mahasiswa kita tuh nggak berhenti di tengah jalan seperti itu. Jadi tetap terus terkoneksi, tetap terus terhubung. Maka salah satu caranya adalah ya kita tetap menyelenggarakan kuliah tatap muka tetap dengan waktu itu pembatasannya seperti itu.
Nah, kebetulan di Dompet Dua di kawasan itu punya aula yang cukup besar yang bisa menampung 300 orang gitu ya. Jadi kita menggunakan menggunakan aula gitu ya untuk menyelenggarakan perkuliahan. Nah, kalau tadi Mbak Yosa menyampaikan soal productivity gitu ya, produktivitas gitu ya, ini relate banget gitu dengan apa yang hari ini coba kami lakukan gitu selama 2 tahun ini. Setelah saya refleksi gitu ya, oh ternyata kita produktivitasnya banyak banget ya, gitu. Maksudnya banyak sekali yang sudah kita ciptakan begitu ya, dengan kadang-kadang juga sometimes gitu ya, menunggu perencanaan yang matang juga belum tentu juga bisa tereksekusi ya gitu. Nah, salah satu contohnya adalah inovasi yang coba kita lakukan pada saat itu adalah inovasi layanan. Tapi kalau untuk kampus lain yang sudah established lagi ini mungkin sudah biasa gitu, tapi buat kami yang baru memulainya ini menjadi satu hal yang luar biasa. Jadi bagaimana penggunaan aplikasi Si Budi gitu, jadi sistem informasi mulai dari penerimaan mahasiswa baru begitu, kemudian akademik, kemudian nanti kita akan kembangkan ke keuangan dan lanjut ke mahasiswaan supaya balance gitu ya antara program akademik sama program kemahasiswaan, karena kita meyakini untuk menghasilkan profil lulusan social technopreneur itu nggak bisa dia ada di dalam ruang kelas aja begitu ya, dia juga perlu dikombin dengan program kemahasiswaan yang memang fokus gitu ya untuk menguatkan sisi itu seperti itu. Nah, kita baru memulainya, kita memutuskan untuk menggunakan Si Budi ini di tahun 2021 kalau tidak salah, 2021 gitu ya, atau saya 2021 atau menjelang 2022 gitu ya. Dan tentunya ini tidak mudah karena mengubah habit, mengubah perilaku yang tadinya paper base gitu ya, segala sesuatu pakai paper gitu ya, absen dan lain sebagainya. Sekarang kita menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi mengubah habit, dan juga tidak mudah mengubah habit di tim ini sendiri gitu ya, karena akan lebih mudah lah dengan menggunakan yang sudah terbiasa dengan paper base, walaupun itu lumayan membutuhkan waktu gitu ya, misalkan input nilai nanti ngeprint dan sebagainya seperti itu. Tentunya akan lebih mudah ya dibanding dia harus menggunakan aplikasi. Apalagi di saat kita memulai aplikasi ini juga ada uji cobanya juga gitu. Uji coba berarti kan sometimes ada sistem yang tidak berjalan, kita harus sabar menunggu dan lain sebagainya. Belum lagi nanti mahasiswa ketika uji coba kok nggak bisa ini ya, pokoknya benar-benar di saat masa itu tuh benar-benar yang very crowd banget begitu, yang membuat kami oke, nggak apa-apa, tapi kalau kita tapi kita nggak bisa mundur, kita tetap harus push gitu ya, sistem ini tetap harus bisa berjalan, dan bersyukur ya, sistem ini sudah bisa cukup digunakan dan bermanfaat ya seperti itu. Dan juga kita sudah memulainya juga dengan PNB gitu ya, penerimaan mahasiswa baru berbasisnya online gitu ya. Kemudian hari ini kita juga akan coba untuk mengembangkan LMS, karena sekali lagi tadi tagline kami adalah semua bisa kuliah mudah, maka dengan adanya LMS yang sangat friendly user ini nanti ke depan begitu ya, dengan konten-kontennya juga memang sesuai dengan kebutuhan, mudah-mudahan ini juga memudahkan itu. Kemudian untuk inovasi perkuliahan kita punya student project team, kemudian untuk layanan kemahasiswaan kita juga bersegera gitu merintis, karena kita sadar bahwa hari ini kampus adalah social technopreneur, maka kita sudah mulai merintis nih. Jadi di tahun 2021 kita udah mulai merintis untuk inkubator bisnis dan pengembangan karir gitu ya, dengan segala macam uji cobanya, dan setiap tahun itu mengalami bongkar pasang modulnya gitu. Formulanya kayak gimana ya inkubator bisnisnya gitu, karena bisa sih kita belajar dengan kampus-kampus lain, tapi rasa-rasanya kita juga perlu memahami hari ini siapa customer kita, kan siapa mahasiswa kita. Jadi biar bagaimana inkubator bisnis juga harus sesuai dan harus relate dengan mahasiswa kita seperti itu. Dan juga kan tidak semua juga mahasiswa yang fokusnya di bisnis, maka kita juga memberikan pengembangan karir dengan mentorship ya. Jadi ada mentor-mentor dari jejaringnya Dompet Duafa gitu yang bersedia mendampingi mereka seperti itu. Kemudian juga mahasiswa kami belum banyak, tapi UKM kami sudah sangat banyak gitu. Jadi kita memang membuka wadah begitu ya, buat mahasiswa yang punya minatnya apa, bakatnya apa, passionnya apa, segala macam. Udah kita bikin UKM-nya. Terus ada lagi UKM-nya apa gitu. Jadi kurang lebih kita punya sekitar 9 UKM hari ini dengan kampus yang 2 jurusan seperti 2 prodi, tapi kita punya 9 UKM, itu luar biasa seperti apa. Bahkan yang terbaru adalah UKM sinematografi gitu ya. Jadi ada mahasiswa kami yang sangat menyukai itu. Kemudian juga ada aktivitas senat gitu ya, aktivasi senat mahasiswa gitu, meskipun mereka banyakkan adalah para pekerja begitu, tapi kita juga mendorong mereka juga perlu aktif di dalam organisasi. Mungkin berikutnya Mbak. Oke, kemudian lanjutnya.
Nah, ini apa saja sih program kewirausahaan? Karena sekali lagi tadi ya, kita melihat bahwa social technopreneur itu bukan hanya sekedar karakter, tapi juga dia sebagai sebuah keterampilan gitu ya. Maka kita punya mata kuliah kewirausahaan dan bisnis, kemudian ini juga harus banyak dengan ruang praktiknya, dan kebetulan juga Dompet Duafa punya afiliasi Yayasan Umar Usman yang memang fokusnya juga di bisnis. Kemudian kita juga banyak memberikan pelatihan bisnis dan juga kompetisi bisnis gitu ya. Kemudian kita juga memulai inkubator bisnis. Lalu juga ada UKM yang memang bergerak di entrepreneur, juga kita memulai juga social entrepreneur project, dan hari ini beberapa program di Dompet Duafa juga berkolaborasi dengan UMKM, dan ini menjadi bagian dari keuntungan buat kami gitu ya, kampus di bawah Dompet Duafa dengan jejaring yang begitu luas. Nah, kira-kira itu Mbak Yosa gambaran dari kampus Budi Bakti yang merintis sebenarnya baru memulainya begitu ya, dan mudah-mudahan kampus ini bisa memberikan kontribusi manfaat buat bangsa Indonesia. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Rina atas sharingnya. Ini insight baru, inspirasi baru untuk kita semua pastinya untuk yang hadir pada sesi ini, di mana ini ya pesan atau misinya sangat clear sekali gitu untuk banyak orang sebenarnya, dan untuk memang berkontribusi buat orang sekitar, lingkungan sekitar juga. Baik. Ibu, ini karena waktunya kalau saya sudah mepet, saya diminta untuk kembalikan dulu ke host. Terima kasih banyak Ibu Rina atas sharingnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke host kita Lola. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Rina, Bu Nova atas semua wawasan dan paparannya yang sangat menginspirasi di pagi hari kita saat ini. Sobat MI, hari ini kita telah mendapatkan banyak sekali insight terkait produktivitas tadi oleh Bu Nova, kemudian juga bagaimana menjadi manusia yang sinergis dan integratif mengadopsi dari visi Unisuska Riau. Kemudian juga kita telah melihat cerita menginspirasi dari STEAM Budi Bakti terkait socialpreneur-nya dan usaha untuk membantu mengembangkan entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Dan sayang sekali karena waktu kita yang sangat terbatas, kita harus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Sesi tadi telah menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Markus Gusto Kampus episode ke-86 ini. Baik Sobat MI, jangan lupa untuk saksikan terus Markus Gusto Kampus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kepada Ibu Rina, Bu Nova, kemudian juga kepada Prof. Runas yang tadi sudah menjadi narasumber dan berbagi kepada kita di pagi hari ini. Saya Lola Almira, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menekan protokol kesehatan, kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Markus Channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, dan stay safe Indonesia. Sampai jumpa.
resah dan bingung menyatu, menjelma membelah satu angkut manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asa pun merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut berlutut? Ayolah kita menyerahkanlah diri. Kawan, coba ingatlah, pun eros bilang badai pasti berlalu. Ayolah kita menyerahkanlah diri. Kawan, yang hargaku bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan, kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan, kawanku, angkat hargamu, bersama kita pasti